Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi di channel SD Muhammadiyah 2 Pontianak dalam program SDM 2 Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masuk ke materi di tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, dan pembelajaran 3 dan 4. Nah, di pembelajaran 3, tujuannya yaitu yang pertama IPA, kita akan membahas tentang cara tumbuhan melindungi diri. Kemudian bahasa Indonesia yaitu menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Nah, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah pelajaran IPA, yaitu tentang cara tumbuhan melindungi diri. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari jenis penyesuaian tumbuhan terdapat terhadap berbagai lingkungan. Nah, selain untuk penyesuaian diri, beberapa jenis tumbuhan memiliki ciri khusus sebagai perlindungan diri dari pemangsa. Nah, tumbuhan melakukan beberapa penyesuaian untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Yang pertama, yaitu tumbuhan itu memiliki duri. Contohnya adalah bunga mawar. Nah, beberapa tumbuhan ini dia memiliki duri pada batang atau buah untuk melindungi diri dari pemangsa. Misalnya ada bunga mawar, kemudian rotan. Rotan ini memiliki duri di batang tumbuhannya. Kemudian buah durian itu memiliki duri pada buahnya. Kemudian yang kedua, itu memiliki rambut halus. Fungsinya itu dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsanya. Contohnya itu adalah bambu. Kemudian, cara tumbuhan melindungi dirinya yang ketiga yaitu adalah daun yang tajam. Contohnya adalah nanas. Kemudian lidah buaya. Nah, kemudian kaktus. Nah, daun yang menyerupai duri pada kaktus ini. Tujuannya yaitu untuk melindungi diri dari pemangsa. Kemudian yang keempat yaitu menghasilkan getah. Contohnya adalah sawo, kemudian pepaya, karet, mangga, patah tulang, dan nangka. Getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga hewan tersebut sulit untuk bergerak. Nah, pada beberapa tumbuhan, getahnya itu dapat menyebabkan perih pada kulit sehingga hewan-hewan tidak berani memakannya. Yang terakhir yaitu menghasilkan racun. Contoh tumbuhan yang menghasilkan racun adalah tanaman jarak dan juga kecubung. Nah, buah jarak ini mengandung racun yang dapat mematikan bagi hewan yang memakannya. Kemudian, kecubung juga mengandung racun. Efek yang ditimbulkan jika dikonsumsi yaitu mual, muntah, sesak nafas, rasa gelisah, mulut terasa kaku, dan halusinasi. Hati-hati jangan sampai kita mengkonsumsi buah-buahan tersebut. Selanjutnya, dalam pelajaran bahasa Indonesia, kita akan membahas materi tentang menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Informasi penting itu dapat kita temukan dengan cara membaca teks secara utuh. Nah, kita juga dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, kita akan lebih mudah
menemukan informasi penting. Nah, informasi penting yang sudah kita temukan dapat kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran membuat kita lebih mudah memahami dan mengingat informasi penting yang terdapat dalam suatu teks. Selanjutnya di pembelajaran 4. Nah, di pembelajaran 4 ini kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi informasi penting suatu teks. Kemudian PPKN tujuannya yaitu tentang nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi informasi penting suatu teks. Pada pembelajaran sebelumnya, itu kamu sudah belajar menemukan informasi penting dalam suatu teks. Nah, sekarang kita akan belajar mengidentifikasi informasi penting tersebut. Nah, menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, ayo perhatikan contoh berikut ini. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini adalah teksnya. Kata tanya yang tepat yaitu kapan. Jadi, kalimat tanya yang tepat adalah kapan terjadinya peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kenapa kita menggunakan kapan? Karena informasi pada kalimat yang terdapat pada contoh tersebut berupa waktu terjadinya suatu peristiwa. Jadi suatu peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, kata tanya yang tepat adalah kapan. Jadi pertanyaannya, kapan terjadinya peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia? Jawabannya yaitu peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, materi yang terakhir dalam pembelajaran 4 yaitu muatan PPKN. Di sini kita akan membahas tentang nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Keberagaman yang ada di Indonesia itu merupakan kekayaan negara kita. Contoh keberagaman yang ada di Indonesia antara lain keberagaman suku bangsa, budaya, dan agama. Untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita perlu memupuk sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Nah, ada banyak penerapan nilai-nilai persatuan di sekolah maupun manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah. Nah, contohnya yang pertama yaitu membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran. Manfaat yang kita dapatkan dengan melakukan nilai-nilai persatuan itu yaitu dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Jadi bisa saja hari ini teman kamu kesulitan, nah besok dan seterusnya kamu yang mengalami kesulitan. Jadi kita dapat saling membantu. Kemudian yang kedua, melakukan piket kelas bersama-sama. Manfaatnya, suasana belajar di kelas menjadi nyaman. Dengan kelas yang bersih, kita pun nyaman untuk belajar. Kemudian yang ketiga, bermain bersama pada jam istirahat tanpa membeda-bedakan. Manfaat yang kita dapatkan yaitu persahabatan menjadi semakin erat. Nah, yang terakhir yaitu mengumpulkan sumbangan untuk teman yang terkena musibah. Nah, manfaatnya yaitu membangun kekompakan ketika berolahraga. Nah, demikianlah materi yang kita bahas hari ini yaitu pembelajaran 3 dan 4. Nah, semoga saja materi hari ini bermanfaat bagi anak-anak dan anak-anak bisa memahami materi yang sudah Ibu jelaskan.
Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kemudian, jika ada hal-hal yang penting, silakan dicatat di dalam bukunya. Nah, sampai di sini dulu Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.